Why don't you take a seat for a while? Kita duduk sebentar saya dalam hadirat Tuhan. Yang di rumah kau bisa duduk ambil rest. I just want to give the base. Bahwa waktu kita ngomong mengenai berbuah, semua bilang berbuah. Berbuah itu adalah hasil. Maka kalau hasil itu adalah sesuatu yang natural keluar kalau prosesnya itu benar. Seperti yang Pastor Dio minggu lalu katakan. Buah roh itu jangan dikejar. Itu hasil daripada proses. Diberi pupuk yang benar, disirami yang benar, bertumbuh yang benar. Itulah prosesnya yang perlu kita perhatikan. Jangan kejar sesuatu yang datang sendiri. Sebab itu saya katakan hari ini, Paulus berkata di Efesus 5 mengenai suami istri. Ini janji nikah yang tahu mengenai ini. Tapi Paulus berkata, rahasia ini besar. Katakan besar. Karena seringkali kita tidak bisa mengerti bagaimana sih aku bisa menyembah Tuhan dengan begitu dekat. Tuhan katakan bahwa hubungan suami istri itu, bahkan kata yada, yang artinya adalah hubungan intim suami dan istri. Kata yada itu diciptakan waktu laki-laki itu berhubungan intim dengan wanita itu di Kejadian. When that man Adam conceive, waktu dia berhubungan dengan istrinya, itu yada. Dan kata yada ini kembali dikatakan di Matius 7 waktu semua orang yang kayaknya beragama, yang bisa bernubuat, pernah mengatakan, Tuhan bilang, no, I do not yada you. Aku enggak mengenal engkau. Loh, kata yada, yang artinya hubungan suami istri, kok bisa dipakai sebagai kata yada yang artinya Tuhan dan kita. Hari ini, gereja kita, memang Tuhan kasih DNA of worship. Bukan cuma buat jadi karaoke Sunday, katakan amin. Bukan cuma jadi gereja yang suka nyanyi. Tetapi nyanyian itu harus keluar dari hati. Dan saya percaya intimacy itu bukan cuma lips. Andi Junior tidak akan keluar kalau saya cuma hanya di lips bilang, I love you Lia, I miss you Lia, I need you Lia. But there's time waktu kami harus bersatu, melekat. Maka Tuhan bilang kalau carang itu tidak melekat pada pokoknya, maka tidak akan berbuah. Kenapa kita emphasize on worship? Bukan karena pastornya nggak mau khotbah, but worship adalah mencangkokkan jemaat langsung kepada pokok yang asli. Kami memilih tidak mencangkokkan saudara kepada my preaching. Saya tidak memilih mencangkokkan saudara kepada filosofi gereja ini, but we decided to have you encounter with Jesus, to have you encounter dengan pokok anggur yang benar itu. Come on, berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. I love you. Come on, you know, Jesus. I love because you first. I love you, I love you. Wahyu 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku ada sungai air kehidupan
yang jernih bagian kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Dan semua tahu bahwa Tuhan itu bertahta di atas worship. Katakan amin. Kenapa kita worship? Karena itulah the throne of Jesus. Tuhan suka bertahta di atas penyembahan kita. Semakin besar kerinduan kita, semakin besar tahtanya. Dan Wahyu berkata, akan ada air atau sungai kehidupan yang jernih bagian kristal yang mengalir keluar dari tahta Tuhan. Dan saya percaya hari ini, tadi saya melihat bendungan itu Tuhan akan buka hari ini. Kalau hidupmu keruh dengan stres, hidupmu keruh dengan tipuan iblis, hari ini jangan pernah tahan lagi. Sebentar lagi air yang sejernih kristal akan mengalir dalam kehidupan. Di tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu. Look at this. Akan tumbuh pohon-pohon kehidupan yang berbuah. Semua bilang berbuah. 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Tetapi kalau sebelum kita lihat tadi hasilnya bahwa ada 12 kali berbuah. Daunnya menjadi obat. Tetapi harus ada titik pertemuan, katakan titik pertemuan. Titik temu antara sungai itu dan tanah di mana pohon itu. Alkitab selalu berkata waktu sungai itu mengalir dan menjamah tanah, maka di situ akan kehidupan. Maka dikatakan berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, dikatakan. Dia seperti pohon yang di tepi aliran air. Selalu Tuhan berkata bahwa ada satu titik pertemuan. Waktu engkau bisa berbahagia, engkau disebut bersuka cita, engkau disebut yang sembuh, engkau disebut yang terlepas. Kalau terjadi pertemuan. Seperti suami istri bertemu menjadi satu daging. Tuhan bilang ada satu titik temu di mana aku dan umatku itu bersatu. And worship adalah tempat keintiman itu. Ada seorang ibu yang pernah datang ke sini, yang bersumpah mati gak akan bisa mengampuni mertuanya. Sejak datang ke gereja ini dia bilang, Pastor, I will come, I will give, I will do everything, but jangan pernah minta satu, yaitu ampuni mertua saya. Karena dia menyakiti saya. Setiap kali hari Minggu dia ketemu, God bless you Pastor. Semua selalu diakhiri dengan, but jangan minta saya ngampuni orang tua, mertua saya. Mertua saya. Tapi satu hari Minggu, sungai itu. Sebab Yeskel juga tulis di Yeskel 47 ayat 9. Sehingga kemana saja, semua bilang kemana saja. Kemana saja sungai itu mengalir. Segala, mau makhluk hidup yang jelek, baik, tidak baik. Segala makhluk bergerak sana akan hidup. Sungai itu tiba-tiba mengalir dari mimbar ini. Ibu itu duduk di sebelah kanan belakang sana. And touch her. Tiba-tiba dia waktu itu dia cuma angkat tangan. Tiba-tiba WL-nya nyanyi satu lagu ini. I keep falling in love with you. Falling in love deeper with you. I keep falling in love with you. And I want is you. And I keep falling in love with you. Ibu ini mulai angkat tangan, air mata itu mulai keluar dengan keras. Falling in love deeper with you. And I keep falling in
dia mulai menyembah Yada, yaitu mengenal Tuhan dengan intim, tiba-tiba DNA sang kekasih ini, Yesus itu mulai pindah ke dia. God is love. Waktu dia mulai menyembah, dia bilang, tiba-tiba saudara itu akan bisa berubah dengan orang yang saudara kagumi. Katakan amin. So if you love Jesus tapi hidupmu lebih kayak iblis, something wrong with your Christianity. If you are Jesus lover, orang akan lihat kamu seperti Yesus harusnya. Itulah fruitful life. Kamu menyerupai orang yang kamu cintai. Dan ibu ini tanpa dia harus usaha. Tiba-tiba dia penuh seperti Yeskiel 47 ini dikatakan sungai itu dengan cuma semata kaki, selutut, sepinggang, tapi sampai tidak bisa terseberangi, sampai di mana kakinya nggak bisa nginjekin. Apa yang Yeskiel lihat, kenapa sungai itu harus sampai membuat tenggelam? Karena kaki berkata mengenai kemauan kemana kita pergi. Waktu kita tenggelam dengan kasih, dengan sungai yaitu Yesus sendiri. Tuhan yang bawa kita, bukan kuat, bukan gagah, tapi Yesus yang bawa kita. Keintiman itu is just like seorang pria memimpin seorang wanita untuk slow dance. Let me lead you. Gak bisa kita bilang, no Jesus, I lead you. No. A good dancer. Seorang wanita akan dibawa kemana saja. I'll dance with you, my daughter. I'll carry you to the future. Dia akan bawa kita. I love you, my son. And I'll dance with you. I'll carry you to the future. Dan dia membawa kita. Dia memimpin kita. Dan ibu ini tiba-tiba lagi menyembah Tuhan. Dulu mikir nyebut nama mertuanya aja mau muntah dia bilang. Dan begitu dia penuh dengan sungai. Tiba-tiba to forgive becomes so easy. Mengampuni jadi begitu mudah. Karena bukan dirinya lagi yang bisa mengampuni. Tapi dia mulai berbuah. Dan buahnya itu kasih. Come on, berikan tepuk tangan. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Jangan diam lagi. Mengalir di waktu sunyi, mengalir di waktu sunyi. Kasihnya seperti sungai di hatiku. You know that song? I amazed Ines kamu tahu lagu itu. But you know ini yang saya mau tinggalkan saudara. I know my time is up. Bahwa sungai itu mengalir. Dan sungai itu mengalir ke padang gurun, ke laut mati yang memang terkenal karena kematian. Dead Sea is so popular dengan kematiannya. Mungkin engkau saat ini terkenal dengan kemandulannya, kegagalannya. Engkau mungkin dikenal sebagai si gagal. Engkau dikenal sebagai dikutuk. Engkau selalu bilang, udahlah memang aku terima nasib, aku akan selalu begini. Aku memang anak tirinya Tuhan, aku memang gak akan pernah sembuh. Aku gak akan pernah ngalamin apa yang Tuhan beritakan mengenai kebebasan, mengenai pemenang, mengenai orang yang berhasil. That's not me. Itulah laut mati. Tapi Yeskiel 47, saya gak bisa baca atau pertukar waktu. Dikatakan kemana saja sungai itu mengalir. Laut mati pun yang dikenal karena kematiannya bisa berubah menjadi laut yang penuh dengan ikan yang begitu banyak. Bahkan sungai itu mengalir ke
ke Samaria, ke seorang wanita yang disebut pezina kelas 1. Pezina berat, satu kota itu sudah cap dia pezina. 5 suaminya, bahkan yang sekarang bukan suaminya. Makanya dia cari air siang-siang supaya gak ketemu dengan emak-emak yang lain. Dia datang ke situ supaya gak digosipkan. Tapi hari itu terjadi yada pertemuan antara sungai dari sorga itu dengan wanita ini. Dan ingat, laut mati, padang gurun. Kalau sudah pernah pergi ke daerah laut mati di Israel, itu gak ada kehidupan di sana. Mandul semua. Tapi waktu sungai itu nyamperin ke sana, bahkan sungai itu berkata, kamu mau gak haus lagi? Tell me, aku itu haus terus. Maka dia memberikan dirinya, yaitu Yesus pakai sungai itu. Dan bahkan Yohanes 4 ayat 23, saya suka ini. Bahwa Bapa sedang mencari penyembah-penyembah yang benar. Dan ayat ini ditentukan bukan buat jemaat GBI GC yang suka nyanyi. Tapi ada wanita Samaria ini, the Dead Sea, the padang gurun yang terkenal di situ. Tapi sungai itu sampai ke situ. Nah, sungai itu merubah dia. Sungai itu merubah Yabes yang sudah dicap oleh iblis sakit, dicap oleh mamanya sakit. Yabes gak pernah mimpi, gak pernah lagi punya keinginan untuk bisa menjadi orang yang diberkati. Tetapi satu waktu sungai itu saya percaya datang ke kamar Yabes, menjamah Yabes dan buat dia berdoa. Karena buah daripada roh adalah kamu suka berdoa. Kamu suka intip dengan Tuhan. Nah disitulah dia mulai terkenal dengan doa Yabes. Berkati aku berlimpah-limpah, perluas daerahku. Tanganmu menyertai dan melindungi aku. Saudara bisa bayangkan waktu dia ngomong seperti itu. Seperti padang gurun yang sedang berseru minta air. Orang mulai ketawain dia. Semua keadaan iblis, orang tua, keluarga besar bilang udahlah. Cari dukun, cari apa, udahlah kamu tinggalin Yesus. Tetapi dia terus berdoa. Disebut doa Yabes karena dia doa tiap hari. Saya percaya one day sungai itu turun. Dan Tuhan mengatakan, Tuhan mengabulkan doa Yabes. Yuk bangkit berdiri sama-sama. Hari ini, yang di rumah-rumah, kalau engkau lah padang gurun itu. Yang di tempat ini, kalau engkau lah laut mati itu, bisa gak angkat tangan? Pastor ingin lihat saat ini. Engkau perlu dirubah. Yesaya berkata sampai roh itu dicurahkan dari atas. Maka padang gurun akan berubah jadi kebun buah-buahan. Kita perlu intimate Holy Spirit. Hari ini, ya kalau engkau perlu ditransfer, ditransformasikan. Keluargamu perlu lihat ada buah yang matang di situ. Komunitasmu perlu lihat hidupku bukannya aku lagi. Kamu datang sebagai padang gurun, kamu datang sebagai laut mati, tapi kamu pulang sebagai penyembah, sebagai Yabes yang doanya dikabulkan Tuhan. Come on, if you believe it, angkat tanganmu saat ini. Come on. Worship it. Oh yeah. We love you Jesus. We love you Jesus. Come on. Taruh yang banyak, serap yang banyak. Bawa Yesus pulang dalam hidupmu. Don't let him go. Don't let him go. Just worship him. Di rumah-rumah terima pengurapan yang baru itu, terima pengurapan yang baru itu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Padang gurun berubah, padang gurun berubah. Padang gurun berubah di dalam nama Yesus.
Padang gurun berubah di dalam nama Yesus. Penyembah-penyembah benar itu akan bangkit. Come on. Oh, nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours. Come on, nothing. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours. Well, you know, kita berikan tepuk tangan buat nama Tuhan. Haleluya. Tapi kalau kalian cuma tunggu encounter Sunday baru kalian berbuah, maka buahnya cuma sedikit. That's why you need to bring worship menjadi begitu natural dalam kehidupan. Jadilah orang yang selalu soaking dengan hadirat Tuhan. Jangan izinkan engkau soaking terlalu banyak dengan semua stres di kantormu. Sebelum kau pergi, makanya banyak saat teduh. Kenapa engkau harus masuk di rumah doa sebelum pergi? Izinkan the presence yang buka jalan. Biarkan hadirat Tuhan. Sehingga engkau masuk ke kantor dengan keadaan berbuah. Terus. Buahnya gak pernah layu, gak pernah habis. Selalu baru. Itulah yang kenapa seringkali di luar sana mereka lagi demanded, mereka lagi kehabisan buahnya. Orang-orang itu buahnya semua adalah me, myself, I, aku. Tapi tiba-tiba ada orang yang berbuah kasih, penguasaan diri, lemah lembut. Ada orang-orang yang tiba-tiba bisa, I forgive you, I love you bro, how are you? That's your fruit. So saya percaya ini waktunya, GJ, pesan bulan ini, kekristenan tidak bisa dipisahkan dari kita berbuah. Dan berbuah hasil dari keintiman dengan Tuhan. Come on, God bless you. God bless you. God bless you. Ria, let's pray.